Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari Selasa ini kita masih bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran relasi dan komunikasi digital. Marilah kita awali dengan berdoa kepada Pak Hafiz. Silakan pimpin berdoa. Memulai kegiatan PPL Mendidik pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk keamanan kegiatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Hafiz yang telah memimpin berdoa. Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan belajar sebelumnya ya. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Jelas ya? Bisa Pak, jelas Pak. Jelas ya? Ya baik. Hari ini kita lanjut ke materi belajar di KD 310 yang sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi sinkron ya. Sinkron berarti apa? Artinya serempak, berbarengan. Nah, komunikasi sinkron itu adalah komunikasi yang menggunakan alat komunikasi berbentuk komputer, laptop, ataupun HP yang terkoneksi dengan internet terjadi secara serempak atau berbarengan ya. Nah, contohnya apa? Text chat ya. Kemudian Google Meet seperti saat ini juga termasuk komunikasi sinkron. Kemudian yang aplikasi terbaru yang termasuk sinkron, contohnya WhatsApp ya. WhatsApp juga termasuk sinkron text chat dan juga bisa digunakan untuk video ya. Nah, masih banyak juga contoh-contoh yang lain, di Facebook juga ada ya. Kemudian Skype ya, KakaoTalk ya. Saya ingatkan kembali kepada para siswa ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirim di Edmodo. Bagaimana para siswa? Sudah bisa diakses Edmodo-nya masing-masing? Sudah Pak. Sudah ya? Ya baik. Di kelas Edmodo saya sudah mengirimkan di sini untuk kegiatan absensi. Nah, silakan kalian isikan daftar hadir hari ini ya, Selasa 15 Juni 2021 yang ini. Kelihatannya yang saya share ya. Silakan diisi, jangan ada yang salah. Kemudian kalau sudah pastikan mengklik tombol kirim. Saya akan berbagi materi. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dari KD 310 setelah kemarin kita membahas tentang komunikasi sinkron ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi berikutnya tentang komunikasi dalam jaringan asinkron. Untuk tujuan pembelajarannya ini harus para siswa kuasai ya. Ada 6 untuk kegiatan hari ini sampai nanti jam 14.30 ya. Yang pertama, peserta didik dapat mensimulasikan komunikasi asinkron dalam jaringan dengan benar ya. Nah, untuk materinya kemarin saya sudah mengirimkan modul materi untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Kemudian juga ada gambar kegiatan peserta didik yang hari ini kita pelajari, silakan diunduh di Edmodo ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan komunikasi asinkron dalam jaringan dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyiapkan perangkat keras yang diperlukan untuk komunikasi asinkron. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menyiapkan perangkat lunak yang diperlukan untuk komunikasi asinkron. Kemudian berikutnya yang keenam, menggunakan komputer atau handphone atau juga laptop yang terhubung ke internet, peserta didik dapat mendemonstrasikan komunikasi asinkron dalam jaringan dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan tercapai semua ya. Sebelum masuk ke materi belajar, di sini ada permasalahan yang perlu diselesaikan oleh kalian. Yang pertama, fasilitas yang dapat digunakan untuk mengirim surat elektronik adalah email. Nah, bagaimana cara membuat email? Silakan, ada yang mau berbagi cara membuat Gmail? Ya, silakan. Awalnya mengakses google.com dulu kan, karena Ya. kalau kita belum punya akun email, nanti di kanan atas ada tulisan login atau sign up. Ya. Mau klik tombol itu, terus nanti muncul login email. Nah, situ ada pilihan buat akun baru.
Ya, Itu dipilih untuk diri sendiri. Ada pilihan dua, ada untuk diri sendiri atau untuk bisnis. ya, Kita pilih kalau untuk bisnis, untuk diri sendiri aja. Nah itu nanti muncul data-data diri kita yang harus diisi, mulai dari alamat email yang mau kita buat, passwordnya, dan lain-lain. Langsung ke tombol berikutnya. Dan di sana kita juga bisa mencantumin nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain juga. ya. Dari situ email kita langsung bisa dibuat. Sudah aktif ya? Oh, sudah. Ya, baik. Terima kasih, Kepala Hafiz. Ya, baik para siswa, mudah-mudahan dari penjelasan Hafiz tadi sudah memberikan gambaran kepada kita, mengingatkan kembali langkah-langkah membuat email ya. Saya yakin sudah punya email semua kan ya, para siswa? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada? Ya, baik. Yang kedua, masalahnya seperti ini. Nah, Rafli Saputra tidak memiliki flash disk untuk menyimpan data-data tugas sekolahnya. Nah, siapa yang bisa membantu menemukan solusi untuk... Kalau dari Google maka Google Drive, Pak. Nah, namanya siapa ini? Muhammad Agus Rafaja. Muhammad Bagus. Ya, menggunakan Google Drive ya. Ya, baik. Terima kasih Bagus. Jadi Rafli sudah punya solusi dengan menyimpan data-datanya di Google Drive ya. Yang keempat, permasalahannya Darman memiliki laptop yang terdapat program aplikasi MS PowerPoint. Saat ia gunakan untuk membuat tugas presentasi bahasa Inggris, Microsoft PowerPoint-nya dapat aktif namun tidak dapat menyimpan file pekerjaannya, atau istilahnya yang kita kenal dengan korup. Ya, programnya rusak. Sehingga Darman terganggu tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Nah, siapa yang dapat membantu menemukan solusi? Pakai Google Slide, Pak. Ya, betul ya. Zahra Febri ya. Terima kasih Zahra Febri. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Slide ya, seperti yang disampaikan oleh Zahra tadi. Yang disampaikan tadi akan kita praktekkan nanti ya, dari Gmail, kemudian Google Drive, kemudian cloud computing Google Drive ya. Kemudian satu lagi adalah Google Slide. Nah, nanti kita praktekkan ya. Nah, ini adalah pengertian dari komunikasi daring asinkron. Komunikasi dalam jaringan atau daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda, tidak serempak. Nah, ini adalah kebalikan dari komunikasi sinkron yang kemarin kita pelajari. Kalau sinkron itu serempak, berbarengan. Kalau asinkron adalah tidak serempak atau tidak berbarengan. Contoh dari komunikasi asinkron ini adalah email dan forum. Berikutnya, yang perlu para siswa ketahui untuk email ini, yang pertama adalah kelebihan. Nah, untuk kelebihan email adalah seperti ini, ada 3. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya. Kemudian berikutnya kelebihan yang kedua adalah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kemudian yang ketiga, dapat melampirkan file sebagai data tambahan. Dapat berupa PDF, gambar, atau dokumen-dokumen yang lain. Untuk kekurangannya, kekurangan email juga ada 3. Yang pertama adalah harus menggunakan perangkat khusus. Nah, karena kita harus menggunakan laptop, komputer, HP, ataupun tab yang terkoneksi dengan internet ya. Nah, selain perangkat keras, kita juga harus ada perangkat lunaknya. Kemudian yang berikutnya adalah memerlukan jaringan internet. Baik para siswa, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya sudah mengirimkan di Edmodo tentang data email yang telah dimiliki oleh para siswa dan masih aktif ya. Nah, saya yakin para siswa sudah punya email semua. Nah, silakan kalian akses yang ini. Kemudian isikan data email kalian dengan lengkap. Ya, ini ada 11 orang yang sudah mengisi pendataan email.
Ya, udah 12. Berarti sudah semua ya. Baik, para siswa. Untuk kegiatan berikutnya kita praktek komunikasi asinkron ya. Dengan mengirim email, pesan kepada teman dengan lampiran ya. Nah, sebagai panduan silakan kalian lihat di LKPD yang saya bagikan sehari kemarin. Nah, ini nih. LKPD-nya seperti ini ya para siswa ya. Kita ada di langkah kerja nomor 2 ya. Nah, silakan kalian mengirim email ke sini, pilih salah satu untuk kita belajar komunikasi asinkron ya. Yang mau menampilkan cara mengirim email kepada teman, ya silakan Muhammad Harun. Sudah terlihat belum, Pak? Ya. Pertama masuk email, terus pencet tanda pensil, terus kepada salah satu kan ya, Pak? Ya. Al-Hafiz lah ya. Ya, Pak. Ya, coba lihat di terkirim. Di kotak terkirimnya coba diperlihatkan. Sudah, Pak, sudah Ya. terkirim. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Harun yang sudah simulasikan cara mengirim email berlampiran ya kepada teman. Sampai di sini ada pertanyaan para siswa? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya. Google Drive ini bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file tugas-tugas sekolah ataupun yang lainnya ya. Kapasitas berapa yang diberikan oleh Google kepada kita? 15 GB, Pak. Iya, betul. Kemudian nanti akan muncul tombol folder, langkah nomor 2 ini. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Silakan dimasukkan nama foldernya. Kemudian kalau sudah buat. Cukup? Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang kita praktekkan ya. Silakan kalian sambil melihat ke LKPD dan juga modul untuk membuat folder. Kemudian nanti kalau sudah kita mengisi folder. Ya, silakan Pak Hafiz. Yang lain boleh memperhatikan, juga boleh langsung dipraktekkan ya. Email dulu, terus ke Google Drive, terus segini. Sudah Iya. berhasil. Terima kasih Pak Hafiz. Marsha, bisa pembuatan foldernya? Bisa, Pak. Oh ya, ada berapa folder yang sudah dibuat? Ada 15. Berarti ya, udah Pak? semua mata pelajaran ya? Iya. Iya, baik. Untuk mengunggah file ke folder ada masalah, Marsha? Tidak ada, Pak. Tidak ada, bisa ya. Pak Hafiz bisa mempraktekkan pembuatan slide? Ini pertama dari tombol Google Drive. Google Slide. Set. Ya, baik, para siswa. Tadi sudah disampaikan sharing dari Pak Hafiz untuk pembuatan slide menggunakan Google Slide ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan para siswa? Kalau tidak ada, saya minta para siswa untuk mengakses ke kelas Edmudo. Ini saya sudah menyampaikan ada penilaian sikap ya para siswa ya. Silakan diakses dan diisi ya dengan jujur untuk pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Tugas latihan soal, nah ini sudah saya kirim, di sini sudah ada ya. Nah, nanti silakan dikerjakan. Baik para siswa, itu kegiatan belajar kita hari ini, komunikasi dalam jaringan asinkron. Baik, kita simpulkan bersama para siswa. Untuk mengirim email tadi kepada atau to diisikan dengan alamat yang dituju. Subjek diisikan dengan judul pengiriman email ya, kaitannya dengan apa. Kemudian untuk melampirkan tadi mengklik tombol apa? Attach file. Aulia Zahra. Kiri atas itu ada Iya. tanda pensil buat. Terus pencet buat folder. Iya. Di folder itu kita bisa ganti nama dulu. Iya. Nama apa? Kemudian klik tombol Udah. buat. Apa yang bisa menyimpulkan komunikasi asinkron? Komunikasi asinkron itu komunikasi yang dilakukan tidak serentak. Kebalikannya dari komunikasi sinkron. Contoh komunikasi asinkron dari email dan forum. Jadi kita akhiri dengan berdoa ya. Aulia, pimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran simulasi digital kali ini, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aulia Zahra. Terima kasih kepada dosen saya Bapak Mas Duki dan guru pembimbing Pak Hendra yang sudah bergabung di Google Meet sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Pak Marcianto. Ya Pak, terima kasih Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.